Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aulia Hidayati, mahasiswa program studi Informatika angkatan 2020 dengan NIM 0102520041 Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai penelitian yang akan saya lakukan, yaitu penerapan metode User-Centered Design dalam perancangan sistem informasi organisasi mahasiswa di Universitas Al-Azhar Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Pada bagian pertama bab ini, yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama, pelaksanaan Tridharma Putra Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan organisasi mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, dan yang terakhir, pelaksanaan skema konvensional pada kegiatan administrasi organisasi mahasiswa di Universitas Al-Azhar Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem informasi organisasi mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara merancang sistem informasi organisasi mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia agar menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna? Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan sistem informasi organisasi mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia yang menyajikan informasi organisasi serta fitur administrasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh user, seperti informasi periode kepengurusan, jadwal dan dokumentasi program kerja, fitur pengajuan proposal, dan laporan pertanggungjawaban program kerja organisasi. Lalu yang terakhir, bagaimana implementasi sistem pengajuan administrasi yang dapat melakukan seluruh proses administrasi organisasi mahasiswa dalam satu sistem. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu, yang pertama, sistem yang dibuat untuk menjadi wadah dokumentasi kegiatan organisasi mahasiswa UAI yang mudah diakses dan bisa digunakan untuk mempermudah penilaian akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Yang kedua, memudahkan proses peninjauan pengajuan administrasi program kerja organisasi mahasiswa oleh Dewan Kemahasiswaan UAI, seperti pengajuan proposal, pengajuan dana alokasi universitas, dan penyerahan laporan pertanggungjawaban program kerja. Manfaat dari penelitian ini adalah, yang pertama, bagi penulis sebagai wujud implementasi disiplin ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan pada bidang rancang bangun sistem informasi, serta menambah wawasan dan keahlian bagi penulis. Bagi para ahli, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi informasi, khususnya pada bidang sistem informasi organisasi. Bagi objek penelitian, dapat menjadi solusi untuk permasalahan organisasi mahasiswa UAI dalam hal pengelolaan data dan proses administrasi. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah objek penelitian adalah organisasi mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Perancangan situs web sistem administrasi organisasi mahasiswa UAI dilakukan menggunakan metode User-Centered Design. Lalu, penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan cara wawancara dan observasi, serta menerapkan metode pengembangan waterfall dalam pembuatan sistem yang dimaksud di dalam penelitian. Selanjutnya, sistematika penulisan. Dalam menyusun laporan penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi 5 bab yang secara singkat dijelaskan. Yang pertama, pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan laporan penelitian. Yang kedua, landasan teori. Bab ini berisi teori-teori yang diperlukan dalam penelitian tugas akhir. Semua teori yang berkaitan dengan penelitian tercantum dalam bab ini dan digunakan sebagai landasan atau acuan dalam penelitian. Yang ketiga, metode penelitian.
Pada bab ini akan dijelaskan secara sistematis mengenai proses penelitian ini dilakukan. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi pemaparan proses penelitian sampai mencapai tujuan dilakukannya penelitian ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah selesai dilakukan. Bab 2, landasan teori. Teori-teori yang menjadi landasan atau acuan dalam penelitian ini disebutkan di dalam bab 2 ini. Yang pertama adalah teori mengenai website. Dalam definisi singkatnya, website merupakan sebuah sistem informasi yang saling berhubungan satu sama lain. Biasanya, website dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, dan suara, serta bentuk lainnya yang tersimpan dalam server website dalam internet. Yang kedua, teori mengenai sistem informasi. Kumpulan bagian dari bisnis atau organisasi yang terkait dengan proses pembuatan informasi dan aliran informasi bisa disebut juga sebagai sistem informasi. Yang ketiga, pemodelan perancangan sistem. Pemodelan perancangan sistem merupakan teori desain sistem untuk menggambarkan kerangka-kerangka sistem mulai dari bagian terkecil sampai yang paling kompleks. Pemodelan perancangan meliputi use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Untuk use case diagram dalam pemodelan perancangan sistem merupakan diagram yang akan menggambarkan mengenai task-task atau tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh user terhadap sistem. Untuk activity diagram merupakan diagram yang akan menggambarkan mengenai aktivitas atau alur proses dari suatu fungsi dalam sistem yang dilakukan oleh user. Dan terakhir adalah sequence diagram, merupakan diagram yang akan merepresentasikan alur kerja sistem mulai dari awal sampai akhir atau saat selesai pemakaian sistem oleh user. Yang keempat, ada teori mengenai pemodelan perancangan basis data. Dalam suatu sistem, basis data merupakan hal yang paling krusial karena menjadi tempat penyimpanan suatu informasi yang dimuat dalam sistem. Pemodelan dapat dilakukan dengan entity relation diagram dan class diagram. Entity relation diagram atau relation entitas merupakan diagram yang akan menggambarkan mengenai hubungan-hubungan antar entitas di dalam sistem yang akan dihubungkan dengan ID dari setiap entitas dalam sistem tersebut. Lalu ada kelas diagram yang merupakan diagram kelas yang akan merepresentasikan kelas-kelas fungsi di dalam sistem tersebut yang digambarkan melalui diagram yang mudah dimengerti oleh user atau perancang. Yang terakhir, ada teori mengenai tools yang digunakan. Adanya teknologi akan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Dengan menggunakan tools bisa menjadi wadah dalam melakukan setiap tugas atau agenda-agenda yang dilakukan untuk menyelesaikan penelitian hingga mencapai tujuan. Dalam membangun sistem informasi pada penelitian ini, tools yang digunakan antara lain ada Figma, yang merupakan aplikasi desain visual yang digunakan untuk mendesain sistem antarmuka sistem dan desain prototipe atau pengalaman pengguna dari sistem ini. Yang kedua ada Visual Studio Code yang merupakan aplikasi code editor yang digunakan untuk menulis program yang akan membangun sistem dalam penelitian ini. Lalu ada beberapa bahasa pemrograman yang membantu penulis untuk menyusun kode program, yaitu ada CSS, HTML, dan JavaScript. Bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian perancangan sistem informasi, organisasi mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah menggunakan metode pengembangan waterfall dengan pendekatan metode user-centered design pada tahapan analisis kebutuhan dan desain sistem untuk menciptakan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode waterfall memiliki 5 tahapan antara lain.
Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kebutuhan merupakan tahap awal. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam pembangunan sistem informasi organisasi mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan pengguna agar sistem dapat dibangun sesuai kebutuhan pengguna. Proses ini akan dilakukan dengan implementasi metode user-centered design yang menjadikan pengguna sebagai fokus utama dari penelitian ini. Yang kedua adalah desain sistem. Pada tahap ini, hasil analisis kebutuhan akan direpresentasikan ke dalam desain antarmuka dan prototipe menggunakan tools Figma. Untuk selanjutnya diimplementasikan menjadi kode program dalam tahap selanjutnya. Tahapan ini juga merupakan hasil dari implementasi metode user-centered design. Yang ketiga ada proses kode program. Desain sistem yang sudah dibuat akan ditranslasikan ke dalam kode program. Hasil dari tahapan ini adalah sistem yang sesuai dengan desain yang dibuat. Selanjutnya ada pengujian sistem. Tahap ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan program atau terjadinya error pada saat sistem diimplementasikan. Pengujian program dilakukan dengan metode black box testing, yang dimana Metode pengujian ini akan lebih berfokus terhadap fungsi-fungsi luar tanpa memperhatikan struktur internalnya. Metode tersebut akan lebih mudah dilakukan karena tidak harus menggali atau mencari tahu kesalahan yang terdapat dalam kode program, sehingga penelitian atau pengujian bisa dilakukan secara lebih cepat. Yang terakhir adalah pemeliharaan. Sistem yang sudah diuji akan diimplementasikan untuk digunakan oleh user. Pada saat implementasi, tidak menutup kemungkinan terjadinya error pada sistem karena kesalahan yang tidak terdeteksi pada saat pengujian ataupun keterbatasan sistem karena adanya perubahan lingkungan seperti penggunaan secara masif oleh banyak user, sehingga perlu dilakukannya pemeliharaan. Tahap pemeliharaan bisa dilakukan dengan mengulang kembali proses analisis kebutuhan yang terdapat dalam metode pengembangan sistem ini. Tetapi, spesifikasi atau analisis kebutuhan yang dilakukan hanya untuk mengubah apa yang dibutuhkan untuk menjadikan sistem lebih adaptif, bukan untuk merubah atau membentuk sistem yang baru. Tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi mengenai referensi-referensi yang dijadikan sebagai landasan penelitian yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Referensi yang diambil merupakan referensi-referensi relevan dan dapat dipercaya. Sampai dengan penulisan bab 3 laporan penelitian ini, sudah terdapat 15 referensi yang ada di dalam tinjauan pustaka yang menjadi acuan penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.